Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 bersama saya, Ibu Karina Dwi Nugraheni. Hari ini kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Nah, sebenarnya kompetensi dasarnya itu adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Namun, yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur teks eksplanasi. Untuk materi kaidah kebahasaan, kita bisa mempelajarinya minggu depan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita harus semangat belajarnya. Yuk kita simak. Sebelum kita masuk dalam struktur teks eksplanasi, saya akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi selain menjelaskan tentang fenomena alam, juga menjelaskan hubungan peristiwa. Jadi, teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Namun, tidak hanya fenomena saja yang dijelaskan, tetapi bisa juga menjelaskan tentang hubungan peristiwa. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, dirangkai dengan pola kronologis. Pola kronologis ini adalah pola urutan waktu. Jadi mengurutkan waktu dari yang sebelumnya, kemudian setelah itu bagaimana. Pola selanjutnya adalah kausalitas. Nah, kalau pola kausalitas ini adalah pola sebab dan akibat. Jadi, dalam sebuah fenomena itu harus ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Identifikasi fenomena. Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Singkatnya, pada bagian identifikasi fenomena ini berisi gambaran umum tentang apa yang nanti akan dijelaskan. Struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian ini sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Nah, pada bagian penggambaran rangkaian kejadian ini dijelaskan secara runtut bagaimana proses terjadinya fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Jika tadi pada identifikasi fenomena itu hanya menjelaskan secara gambaran umumnya, pada struktur yang kedua ini menjelaskan secara terperinci tahapan-tahapannya atau hubungan antar peristiwanya. Bagian ini bisa disusun dengan pola kausalitas ataupun berpola kronologis. Struktur yang terakhir adalah ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini dapat juga berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, pada bagian ulasan ini biasanya berisi kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari identifikasi fenomena dan penggambaran rangkaian kejadian itu apa? Nah, itu adalah bagian ulasan. Saya punya satu buah contoh teks ulasan.
Teks ini berjudul Pelangi. Teks ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian A, bagian B, dan bagian C. Kita lihat di bagian A. Pelangi adalah sebuah busur spektrum besar yang berlangsung sebab adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi dianggap sebagai satu di antara gejala optik serta meteorologi berwujud cahaya dengan aneka ragam warna yang sejajar, terlihat di langit atau medium lainnya. Pelangi merupakan busur cahaya dengan ujung yang mengaruh pada horizon ketika hujan ringan. Di sekitar air terjun, pelangi juga dapat terlihat dengan jelas. Nah, pada bagian ini merupakan struktur identifikasi fenomena. Mengapa? Karena pada bagian A ini berisi tentang gambaran umum tentang proses terjadinya pelangi. Sedangkan pada bagian B, di sini ada pelangi serta efek cahaya lain yang ada di langit disebabkan oleh adanya cahaya yang membias serta menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, langit ini akan berubah warna menjadi merah sebab sinar matahari melewati atmosfer yang jauh lebih tebal daripada saat matahari berada di atas langit ketika siang hari. Pelangi tidak akan terlihat di malam hari atau pada saat cuaca mendung. Hal tersebut dikarenakan pelangi adalah hasil dari pembiasan cahaya. Pada awalnya, cahaya matahari ini akan melewati sebuah tetes hujan, lalu dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga akan memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Pada bagian ini merupakan penggambaran rangkaian kejadian, jadi diceritakan kejadian yang terjadi atas proses terjadinya pelangi. Sedangkan pada bagian C, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan yang dibarengi dengan matahari bersinar, namun dari sisi yang berlawanan dari si pengamat. Posisi si pengamat ini harus terletak di antara matahari serta terkesan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari dan mata si pengamat serta pusat busur pelangi harus ada di dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang yang paling pendek ada pada warna ungu, serta di bagian kurva dengan panjang gelombang terpanjang ada pada merah di bagian luar. Nah, pada bagian ini merupakan ulasan. Itu adalah contoh teks yang sudah saya petakan menurut unsurnya. Bagaimana? Bisa ya? Hari ini saya ada satu buah tugas. Nanti akan saya kirim lewat Google Classroom. Jadi saya sajikan satu buah teks eksplanasi. Silakan kalian membaca dengan cermat teks eksplanasi dengan judul petir. Kemudian kalian telaah berdasarkan struktur teksnya. Kalian baca dengan cermat setiap paragraf yang ada pada teks eksplanasi ini, kemudian kalian petakan mana yang bagian identifikasi fenomena, mana yang bagian rangkaian kejadian, mana yang bagian ulasan. Jangan lupa setelah selesai dikerjakan, didokumentasikan, kemudian dikirim ke Google Classroom. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini tentang struktur teks eksplanasi. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian kirim lewat Google Classroom. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih belajarnya dalam jaringan seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.